Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap artis Bobby Joseph atas kepemilikan narkotika jenis ganja sintetis. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin siang membenarkan telah menangkap seorang artis bernama Bobby Joseph. Bobby Joseph ditangkap di kediamannya di Cinere, Depok, Jawa Barat pada Jumat malam kemarin dengan barang bukti berupa ganja sintetis seberat 0,46 gram. Meski petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja sintetis, namun hasil tes urin milik Bobby Joseph dinyatakan negatif. Polisi masih memeriksa Bobby dengan status sebagai saksi terperiksa. Ya, pemirsa, membuka peluang usaha baru menjadi hal penting di tengah masyarakat pasca pandemi. Dalam pengembangan keterampilan individu perlu dilakukan pendampingan untuk menciptakan peluang usaha baru dengan sebuah pelatihan. Pelatihan diadakan komunitas OKOC bertujuan mengembangkan karir dan juga membuka peluang bisnis baru. Peserta diajarkan membuat sabun herbal dengan bahan pembuatan yang ramah lingkungan, murah, serta dapat dijual dengan harga terjangkau. Pelatihan pembuatan sabun herbal diminati karena dapat juga untuk dipakai sehari-hari. Pelatihan ini sangat cocok diikuti oleh kaum wanita maupun kaum pria yang ingin beralih dari sabun yang banyak bahan kimianya berganti ke sabun herbal buatan diri. Ya pemirsa, pintu inkubator program bilateral antara Indonesia dan Perancis didesain mengembangkan dunia kreatif anak muda Indonesia dan UMKM dari sektor bisnis berbasis fashion. Hadir di Prakarsa IJF3 dan Lakon Indonesia, pintu inkubator diharapkan mendorong pelaku industri kreatif lokal ke pasar internasional. Pintu Inkubator, sebuah program kolaborasi dari JF3, Lakon Indonesia, dan Kedutaan Besar Perancis melalui Institut Français d'Indonésie kembali membuka program inkubasi bagi pengusaha muda di industri fashion agar mampu mengembangkan bisnis mereka ke pasar global. Pintu Inkubator 2023 ini digelar Senin sore di Subarekon Mall Kelapa Gading 5. Dalam program ini menghadirkan belasan mentor desainer fashion asal Perancis untuk berkolaborasi dalam sesi mentoring dan pembelajaran. Mereka juga menampilkan koleksi eksklusif pada fashion show JF3, ajang fashion festival terbesar di Indonesia. Lebih 500 merek lokal mengikuti program Pintu Inkubator 2023. Setelah melalui proses kurasi, terpilih 12 brand yang akan mengikuti proses inkubasi selanjutnya. Tresia Mareta, founder Lakon Indonesia, bersyukur karena program Pintu 2023 mendapat banyak antusiasme dan apresiasi positif berbagai pihak. Melalui kolaborasi ini akan ada kesempatan kerjasama mendorong Indonesia menjadi bagian ekosistem global. Untuk Indonesia ya pastinya untuk desainer kita, brand-brand kita, supaya mereka juga bisa berkembang. Kita bisa belajar dari yang udah ahli nih, yang karena Prancis biar gimana pun yang di depan gitu, leading kalau di fashion industry. Jadi kita perlu belajar dari. This is the goal, is cultural goal and artistic goals to enrich from each other, reach out to new potentials through, like advice and advocacy and some mentorship from different, talents around the world, and especially of course in France and Indonesia. Hampir 20 tahun penyelenggaraan JF3 secara konsisten mendukung dan memberdayakan UMKM sehingga brand lokal Indonesia memiliki kesempatan memperluas wawasan akan pasar mode global dan bisa saling mempromosikan karya sekaligus memperkenalkan pengrajin pelaku UMKM mode Indonesia kepada para pelaku mode di Prancis. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Dede Rudi, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan pebalap motor dalam dan luar negeri mengikuti kejuaraan nasional Grass Track Junior Motocross Super Track Championship Casal Cup 2023 series ketiga di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ajang balap motor lumpur ini diikuti 300 peserta, terdiri dari beberapa kelas, mulai dari modifikasi hingga kelas FFA atau Free for All. Perlombaan ini sebagai wadah bagi pecinta olahraga otomotif, sekaligus ajang dalam mencari pembalap muda berbakat. Tak hanya diikuti oleh pembalap laki-laki, perlombaan juga diramaikan oleh pembalap motocross wanita. Ajang Grass Track Junior Motocross Super Track Championship Casal Cup 2023 seri ketiga ini dibuka langsung oleh Wakasal. Tadi kita bersama ini kelas bebek, motornya motor bebek dan juga tampil seperti trail kan, ini juga modifikasi dan sebagainya. Saya kira itu kan juga merupakan tempat untuk bagaimana masyarakat bisa berkarya, bisa